Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Pada video kali ini kita akan belajar materi sejarah untuk kelas 11 modul 7 dengan topik Bela Demokrasi, Bela Rakyat. Baik, sekarang ini kan umat manusia sudah mengalami perubahan yang terjadi di sepanjang masa, mulai dari zaman peradaban awal hingga zaman modern. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari peristiwa penting di Eropa yang berpengaruh bagi umat manusia sebagai cikal bakal zaman modern. Peristiwa tersebut meliputi Renaissance, Merkantilisme, Revolusi Gereja, Aufklärung, dan Revolusi Industri. Yang pertama, Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Latin renator, yang terdiri atas dua kata, yakni re berarti kembali dan nator berarti lahir. Dengan demikian, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai terlahir kembali, apa yang terlahir kembali dari sejarah Eropa. Nah, pada awal video di kelas 10 itu kan sudah dijelaskan peradaban awal, di antaranya ada peradaban Yunani dan Romawi. Dua peradaban tersebut memiliki pengaruh dalam sejarah Eropa dan dunia. Pengaruhnya masih dapat kita lihat hingga abad ke-21. Sejarah Eropa dibangun sejak zaman Yunani kuno. Dan selanjutnya peradaban Romawi. Bangsa Romawi menempati wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Italia. Pada puncak kejayaannya, bangsa Romawi itu memiliki wilayah kekuasaan seluas 3/4 dari wilayah benua Eropa sekarang. Nah, karena begitu luas wilayahnya, ada dua bahasa yang digunakan sebagai bahasa resmi kekaisaran ini. Bahasa Latin menjadi bahasa utama di Romawi Barat, sedangkan di Romawi Timur, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Yunani. Melalui perantara kedua bahasa ini, budaya Romawi yang mengutamakan rasionalis menyebar ke seluruh wilayah Eropa. Sejak keruntuhan Kekaisaran Romawi di abad ke-4 Masehi, perkembangan peradaban di Eropa seperti meredup. Selama kurun waktu 1000 tahun setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, Eropa berada dalam peradaban abad pertengahan. Masyarakat Eropa abad pertengahan adalah manusia yang kehidupannya didominasi oleh gereja. Banyak hal positif yang berkembang di periode tersebut, namun dampak negatif juga ada. Hidup manusia abad pertengahan selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau eksaktologi. Manusia hanya menjalani kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tujuan utama hidup manusia adalah mencari keselamatan. Keselamatan bisa didapat jika manusia mematuhi patuh pada agama. Lembaga yang mengatur agama adalah gereja. Dengan demikian, manusia harus patuh kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh gereja. Dunia pemikiran pada abad pertengahan banyak ditujukan untuk kegiatan teologi. Pemikiran filsafat yang berkembang melahirkan filsafat skolastik, yaitu suatu pemikiran filsafat yang berlandaskan pada agama dan digunakan sebagai alat pembenaran agama. Berbagai pemikiran yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh gereja dilarang. Pemikiran yang dapat berkembang adalah pemikiran yang tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam teologia. Gereja dengan para pendetanya mendominasi kegiatan pengembangan dunia pemikiran. Akibatnya, inovasi dalam dunia pemikiran menjadi sangat terbatas, sehingga abad pertengahan disebut juga sebagai abad ke-8 atau Dark Age. Sehingga abad ke-14 Masehi, kehidupan masyarakat Eropa ditandai dengan berbagai bencana seperti kekacauan politik, krisis ekonomi, dan wabah penyakit pes atau Black Death. Selanjutnya, memasuki abad ke-15 Masehi, kehidupan masyarakat Eropa mulai membaik dengan seiring berkembangnya Renaissance. Masa Renaissance ditandai dengan kelahiran kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang dicirikan oleh penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Kesadaran tentang Renaissance muncul pertama kali di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Pada awal abad ke-15 Masehi, Leon Battista Alberti, seorang arsitek dari kota Fiorentina, dengan tepat menggambarkan perkembangan dunia pemikiran yang baru tersebut ketika mengatakan orang dapat melakukan semua hal jika mereka menginginkannya.
Nah, menurut paham Renaissance, manusia dapat hidup secara maksimal jika hak-hak individunya dihargai. Dengan demikian, ia harus melepaskan diri dari dominasi agama dan gereja. Ia dapat melakukan kegiatan keagamaan sebagai seorang individu, tetapi kebebasannya sebagai seorang manusia sebaiknya didasarkan pada kehidupannya sebagai manusia di dunia. Nah, pada awalnya gerakan Renaissance ini cenderung terjadi di bidang seperti lahirnya karya sastra, seni, arsitektur yang menawan di berbagai kota di Eropa. Oleh karena itu, Renaissance juga dapat disebut sebagai sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, gerakan Renaissance itu memberi landasan kuat bagi lahirnya perubahan-perubahan radikal dan revolusioner dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Gerakan Renaissance perlahan-lahan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan politik. Sebagai ganti agama, masyarakat masa Renaissance memperkuat fungsi dan peran negara. Negara diyakini sebagai sarana yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivis penjelajahan, dan kemajuan di Eropa. Yang kedua ada merkantilisme. Merkantilisme itu merupakan teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, besarnya volume perdagangan global sangat penting. Sementara dalam Kamus Besar Indonesia, merkantilisme itu dijelaskan sebagai sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah. Dengan demikian, merkantilisme mengajarkan agar pemerintahan suatu negara itu harus mencapai kesejahteraan dengan melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya. Merkantilisme lahir di Inggris dan Perancis. Lahirnya ini dipengaruhi semangat Renaissance yang ditandai oleh kepercayaan akan kemampuan manusia, hasrat intelektual, serta penghargaan atas disiplin intelektual. Berkembang pemikiran bahwa perekonomian suatu negara akan berkembang jika negara tersebut mengekspor sebanyak mungkin dan mengimpor sedikit mungkin. Ukuran kemakmuran suatu negara dapat dilihat dari seberapa banyak negara tersebut berhasil mengumpulkan sumber-sumber daya yang terbatas seperti emas dan perak. Dalam perkembangannya, tidak hanya Inggris dan Prancis yang menjalankan merkantilisme, tetapi hampir sebagian negara Eropa juga menjalankan politik merkantilisme. Kebijakan ini diterapkan dengan cara melaksanakan kegiatan perdagangan yang diatur sepenuhnya oleh negara untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif. Nah, ciri-ciri perekonomian dari negara-negara yang menjalankan merkantilisme adalah 1. Berusaha memiliki logam mulia. 2. Menggalakkan perdagangan luar negeri untuk melengkapi perdagangan dalam negeri. 3. Menggalakkan kegiatan industri yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk kemudian diekspor. 4. Menggalakkan pertambahan pertumbuhan penduduk. Kemudian yang kelima, negara mengawasi perkembangan perekonomian dan ikut campur tangan apabila dianggap perlu. Selain berkembang di Eropa, ternyata keberadaan merkantilisme juga dapat dirasakan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa sejarah seperti kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, berdirinya VOC, pemberlakuan sistem sewa tanah oleh Raffles, dan penerapan kerja rodi oleh Belanda. Kemudian yang ketiga itu ada reformasi gereja. Pengaruh masa Renaissance itu tidak hanya pada bidang kesenian, kebudayaan, politik maupun ilmu pengetahuan, tetapi juga menyebabkan sikap kritis terhadap kehidupan gereja atau agama. Faktor munculnya reformasi gereja salah satunya adalah keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan paus terhadap kehidupan beragama di negara Eropa. Hal ini tampak pada pertikaian antara Raja Frederick II dari Prusia dengan Paus Innocentius pada abad ke-13 Masehi dan Raja Philip IV dari Perancis, Philip IV dari Perancis dengan Paus Bonifacius pada abad ke-14 Masehi. Nah, reformasi diartikan sebagai gerakan yang bertujuan untuk kembali ke bentuk ajaran agama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam.
Pelopor reformasi gereja adalah Martin Luther, seorang pastor dan guru besar Universitas Wittenberg di Jerman. Reformasi gereja memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Eropa. Hal ini terlihat dari munculnya peristiwa besar seperti lahirnya Protestanisme, yaitu resistensi atau perlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik Roma, kemudian mendorong para pengikut Luther mendirikan gereja sendiri yang terlepas dari gereja Katolik Roma. Kemudian menguatnya fungsi negara. Yang ketiga, lahirnya gereja Anglikan, yaitu reformasi di Inggris yang tidak terlepas dari keberhasilan reformasi yang terjadi di Jerman. Keberhasilan reformasi di Jerman ditandai dengan keberanian melawan otoritas terciptanya negara sekuler yang lepas dari intervensi kepausan. Hal ini ikut mempengaruhi Inggris. Yang keempat ada reformasi dan demokrasi. Reformasi Protestan adalah kebebasan individu dan kesetaraan. Kebebasan individu dapat dilihat dari penolakan Luther atas otoritas paus termasuk atas kekuasaan sekuler. Yang kelima, reformasi, perang 30 tahun dan kebebasan beragama. Nah, reformasi itu juga membawa akibat yang tidak diharapkan. Kaum Katolik dan Protestan berperang satu sama lain yang kemudian disebut Perang 30 tahun yang terjadi tahun 1618 sampai 1648. Perang ini terjadi di Jerman dan Inggris. Meskipun demikian, perang ini terjadi tidak hanya karena masalah keagamaan, tetapi juga karena persaingan antara dinasti Habsburg dan dinasti Valois di Perancis yang mengakibatkan terjadinya Perang Habsburg-Valois. Perang 30 tahun ini diakhiri dengan perjanjian perdamaian Westphalia pada tahun 1648 yang salah satu perjanjiannya adalah adanya pengakuan atas kebebasan beragama di tiap-tiap negara. Yang keempat ada Aufklärung. Abad pencerahan yang terjadi sekitar 1685 sampai 1815 adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Namun, pencerahan diberikan untuk zaman ini dikarenakan manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Abad pencerahan berlangsung pada abad ke-17 sampai ke-18. Negara-negara pelopornya adalah Inggris dan Perancis. Di kedua negara ini lahir banyak ilmuwan dan pemikir atau filsuf yang gagasan-gagasannya itu sangat berperan memicu lahirnya abad pencerahan. Penggunaan rasio oleh umat manusia belum mengubah secara signifikan dalam hal kesejahteraan ekonomi. Masalahnya bukan apakah mereka mampu menggunakan rasionya demi mengubah kesejahteraan dunia, melainkan mengapa manusia belum menggunakan rasionya semaksimal mungkin. Nah, menurut Immanuel Kant, karena manusia itu belum berani menggunakan rasionya. Menurutnya, manusia itu belum berani menggunakan rasionya karena masih dikuasai oleh otoritas lainnya seperti tradisi, kitab, gereja, dan negara. Jadi, inilah katakan yang menjadi slogan utama abad pencerahan, berani berpikir sendiri. Dengan berani berpikir sendiri, niscaya manusia itu akan sejahtera dan bahagia. Nah, itulah yang disebut dengan optimisme pencerahan. Kemudian Immanuel Kant lahir pada masa ketika dunia itu telah melahirkan banyak ilmuwan dan pemikir berbakat. Hasil karya ilmuwan melahirkan revolusi dalam kehidupan. Dengan kata lain, optimisme itu muncul karena keberanian menggunakan rasio itu telah terbukti melahirkan perubahan besar. Hal itu tampak sangat nyata melalui hasil penemuan para ilmuwan serta pemikiran-pemikiran para filsuf. Penemuan para ilmuwan pada masa-masa menjelang munculnya optimisme pencerahan memicu lahirnya banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kelima, ada revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan cara pembuatan barang-barang industri yang semula dikerjakan dengan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Penemuan mesin menggantikan tenaga manusia merupakan inti revolusi industri. Revolusi industri dipicu oleh adanya revolusi agraria dalam penyediaan bahan baku wol yang mendorong penemuan mesin-mesin dalam industri tekstil.
Revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar tahun 1750, lalu berkembang dengan cepat ke seluruh Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Belanda, kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Jepang. Dalam perkembangannya, penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan tidak hanya terjadi pada bidang manufaktur, tetapi juga dalam bidang pertanian, pertambangan, dan transportasi. Nah, istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh sejarawan Inggris Arnold Toynbee untuk menjelaskan perkembangan ekonomi Inggris antara tahun 1760 sampai tahun 1840. Nah, sejak saat itulah istilah revolusi ini digunakan secara luas. Revolusi industri itu juga berpengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial, politik. Revolusi industri juga berpengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Adapun faktor pendukung revolusi industri, yang pertama stabilnya kondisi keamanan dalam negeri. Selama abad ke-14 dan 17 Inggris mengalami kestabilan politik. Perdamaian dan stabilitas didukung pula oleh penyatuan Inggris dan Skotlandia. Hal ini mendorong banyaknya wirausaha untuk berdatangan ke Inggris. Yang kedua, kolonialisme dan imperialisme. Kongsi dagang Inggris, East India Company, dibentuk pada tahun 1600. Pembentukan EIC berfokus pada perdagangan ini membuat banyak pedagang dan kelas menengah Inggris mengenal dunia timur. Banyak di antara mereka menjadi pelaku pedagang rempah-rempah maupun pedagang perantara. Yang ketiga, berkembang ilmu pengetahuan. Abad pencerahan yang berkembang pesat adalah zaman yang mendorong individu untuk berani menggunakan pikirannya, memahami cara kerja, mengurung ide rasionalitas, kebebasan, dan mengeluarkan kreativitasnya. Dengan rasionya, orang kemudian akan menemukan hukum-hukum alam yang sangat penting, artinya bagi revolusi industri. Yang keempat, munculnya kaum kaya baru. Perdagangan rempah pada saat sedang menguntungkan dan tingkat permintaan di Eropa sangat tinggi. Dengan begitu, cadangan di Bank of England menjadi besar. Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk dapat meminjam modal usaha untuk membuat usaha ke bidang tekstil ataupun sepatu. Nah, penemuan teknologi yang baru memicu revolusi industri tidak terlepas dari sumbangan kaum kelas menengah. Mereka pula melahirkan sistem kapitalis yang membuat iklim usaha menjadi jauh lebih dinamis. Yang kelima, sumber bahan mentah dan pasar hasil produksi. Daerah jajahan Inggris yang kaya akan sumber alam ini dimanfaatkan oleh warganya untuk melahirkan produk baru. Yang keenam, kaya sumber daya alam. Inggris itu kaya akan sumber alam seperti bahan tambang, batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Yang ketujuh, perlindungan hukum. Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan baru sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah. Yang kedelapan, arus urbanisasi. Arus urbanisasi yang besar akibat kebijakan Ensyorus di pedesaan mendorong pemerintah Inggris membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Yang kesembilan, munculnya sistem ekonomi liberal. Paham akan ekonomi liberal muncul sebagai reaksi terhadap ekonomi merkantilisme yang menekankan campur tangan pemerintah yang dominan dalam perekonomian. Sebaliknya, menurut paham ekonomi liberal, ekonomi akan berjalan baik kalau negara tidak campur tangan dalam urusan ekonomi dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan secara bebas. Yang ke-10, tuntutan produksi massal. Tingginya permintaan di Eropa sebagian karena kualitas produk Inggris yang terkenal bagus dibandingkan produk sejenis di negara Eropa lainnya. Selanjutnya, memasuki abad ke-15 Masehi, kehidupan masyarakat Eropa mulai membaik dengan seiring berkembangnya Renaissance. Masa Renaissance ditandai dengan kelahiran kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang dicirikan oleh penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Kesadaran tentang Renaissance muncul pertama kali di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Pada awal abad ke-15 Masehi, Leon Battista Alberti, seorang arsitek dari kota Fiorentina, dengan tepat menggambarkan perkembangan dunia pemikiran yang baru tersebut ketika mengatakan orang dapat melakukan semua hal jika mereka menginginkannya.
Nah, menurut paham Renaissance, manusia dapat hidup secara maksimal jika hak-hak individunya dihargai. Dengan demikian, ia harus melepaskan diri dari dominasi agama dan gereja. Ia dapat melakukan kegiatan keagamaan sebagai seorang individu, tetapi kebebasannya sebagai seorang manusia sebaiknya didasarkan pada kehidupannya sebagai manusia di dunia. Nah, pada awalnya gerakan Renaissance ini cenderung terjadi di bidang seperti lahirnya karya sastra, seni, arsitektur yang menawan di berbagai kota di Eropa. Oleh karena itu, Renaissance juga dapat disebut sebagai sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal. Akan tetapi, dalam perkembangannya, gerakan Renaissance itu memberi landasan kuat bagi lahirnya perubahan-perubahan radikal dan revolusioner dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Gerakan Renaissance perlahan-lahan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan politik. Sebagai ganti agama, masyarakat masa Renaissance memperkuat fungsi dan peran negara. Negara diyakini sebagai sarana yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivis penjelajahan dan kemajuan di Eropa. Pengaruh merkantilisme hingga sekarang masih dapat kita jumpai. Seiring waktu terjadi merkantilisme mengalami perubahan, seiring waktu dan kondisi juga berbeda. Bila pada masa lalu merkantilisme itu mengukur kekayaan negara hanya dengan logam mulia, sekarang melalui mata uang suatu negara. Semakin kuat ekonomi suatu negara, maka nilai mata uangnya akan semakin tinggi dibandingkan dengan negara yang ekonominya lemah. Sehingga setiap negara berupaya semakin menumpuk cadangan devisa negara agar nilai mata uang negaranya tetap unggul. Nah, dengan modal yang kuat, negara maju mengeksploitasi negara berkembang dengan mengeruk hasil bumi dan alamnya dengan biaya rendah dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Seperti yang sedang terjadi di negara kita, misalnya pada berbagai kegiatan penambangan yang melibatkan perusahaan asing, di mana yang menjual hasil penambangan adalah perusahaan asing tersebut, sedangkan negara kita itu hanya mendapatkan kompensasi saja. Kemudian pembatasan impor dan mengutamakan ekspor di semua negara. Dengan adanya perdagangan bebas, maka pembatasan impor secara mutlak sudah sulit dilaksanakan. Adanya pasar bebas seperti masyarakat ekonomi ASEAN membuat pintu perdagangan terbuka luas untuk melakukan ekspor ke semua negara anggota, sehingga tidak bisa melakukan pembatasan barang impor yang masuk pada suatu negara. Maka upaya untuk menekan impor yang masuk, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai upaya dalam meningkatkan kegiatan ekspor. Sehingga dengan ekspor yang semakin tinggi dibandingkan negara akan menghasilkan devisa yang lebih banyak lagi. Kemudian pemberian subsidi langsung terhadap manufaktur negara agar produk dalam negeri itu mampu bersaing dengan produk luar. Pemerintah itu memberikan subsidi langsung terhadap manufaktur negara, di mana UUD 45 pemerintah menguasai kepentingan yang menyangkut hidup orang banyak, sehingga pemerintah bisa ikut campur di dalamnya termasuk memberikan subsidi sehingga produknya bisa terjangkau oleh semua masyarakat. Pengaruh umum dari munculnya reformasi gereja adalah kekuasaan gereja atau agama yang dipisahkan, sehingga muncul pemerintahan sekuler. Reformasi gereja itu memunculkan adanya gereja Katolik dan gereja Protestan. Dengan diterjemahkannya kitab Injil dari bahasa Latin ke berbagai bahasa lain, mempermudah umat Kristiani di berbagai belahan dunia untuk memahami kitab Injil. Sekarang kitab Injil itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan seiring dengan kemajuan teknologi dapat dipelajari melalui daring atau internet. Pemerintah Indonesia sekarang ini mengakui adanya umat Kristiani, baik yang Katolik maupun yang Protestan, hidup berdampingan dalam masyarakat dengan agama yang ada di Indonesia. Sehingga sekarang itu kita bisa jumpai kitab Injil yang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Penemuan-penemuan baru berbagai alat untuk memudahkan kehidupan manusia memunculkan revolusi industri. Revolusi industri terus bergerak maju dengan semakin banyaknya ditemukan teknologi canggih.
Indonesia sekarang sudah mampu membuat industri maju yang menggunakan mesin-mesin modern yang membawa perubahan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan lain-lain. Adanya industri-industri mampu menggerakkan roda ekonomi. Banyak lapangan pekerjaan tercipta, mendorong terjadinya urbanisasi ke wilayah pusat industri. Namun, pengaruh industrialisasi yang berlangsung saat ini perlu diantisipasi dengan baik karena memunculkan dampak negatif seperti pola hidup yang individual. Semakin murah harga barang membuat masyarakat menjadi semakin konsumtif dan eksploitatif terhadap sumber daya alam. Oke, itu dia materi kita pada video kali ini. Semoga yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dengan baik oleh para warga belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.